Empu Prapanca dalam karyanya Kitab Negara Kertagama yang beliau tulis tahun 1365 Masehi memberikan uraian mengenai keadaan ibu kota Majapahit. Uraian ini merupakan satu-satunya yang cukup luas dan terinci hingga saat ini. Meskipun bertujuan sebagai kakawin puja sastra, namun uraian tersebut dapat dipastikan tak luput dari sifat subjektif dan selektif. Ada beberapa hal yang fokus diperlihatkan oleh Empu Prapanca. Oh guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Hingga saat ini ada kecenderungan untuk meletakkan ibu kota kerajaan kuno Majapahit di Trowulan, sebuah kota kecil yang terletak di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ibu kota kerajaan Majapahit seperti yang diberitakan dalam berita Tiongkok dinasti Ming yang berasal dari catatan Mahuan dan Kung Cheng yang merupakan sekretaris dari Laksamana Cheng Ho, lebih mungkin untuk ditempatkan di daerah Trowulan. Akan tetapi, hal ini harus dibuktikan lebih lanjut melalui penelitian arkeologi yang lebih mendalam dan terpadu. Berbagai peninggalan arkeologi dan monumental yang ditemukan di daerah Trowulan dan sekitarnya sebagian besar telah diidentifikasi sebagai peninggalan dari masa kerajaan Majapahit. Berbagai unsur bangunan monumental, bahkan sejumlah prasasti, angka tahun pada batu-batu lepas, serta batu-batu nisan makam yang ditemukan di daerah Trowulan sebagian besar juga berasal dari masa kerajaan Majapahit. Akan tetapi, di daerah Trowulan telah ditemukan berbagai arkeologi, khususnya prasasti, yang berasal dari masa sebelum kerajaan Majapahit. 3 buah prasasti tembaga dan 1 prasasti batu pada masa Empu Sindok telah ditemukan di daerah Trowulan. Antara lain prasasti Alasantan tahun 939 Masehi yang ditemukan di desa Bejijong. Prasasti Kamban yang berangka tahun 941 Masehi yang ditemukan di desa Temon. Prasasti Hara-Hara yang berangka tahun 966 Masehi yang ditemukan di daerah Trowulan, serta yang baru-baru ini prasasti Gemekan yang ditemukan di desa Gemekan, Sukoh, juga di dekat Trowulan, berangka tahun 930 Masehi. Ada pula sejumlah prasasti pada masa kerajaan Singosari, antara lain sebuah arca batu Mahaaksobya berprasasti pada bagian lapiknya yang dikeluarkan oleh Raja Singasari terakhir, Sri Kertanegara, yang ditemukan juga di daerah Trowulan. Prasasti ini berhubungan dengan pentasbihan sebagai jinah di pekuburan Wurarah pada tahun 1289 Masehi. Serta sebuah prasasti yang terletak di Makam Panjang tentang memperingati penanaman pohon bodhi pada tahun 1203 Saka yang berbunyi pangadeg ning bodhi Isaka 1203 atau pada tahun 1281 Masehi. Sejumlah prasasti era kerajaan Majapahit antara lain prasasti Trowulan I atau prasasti Canggu yang berangkat tahun 1358 Masehi, prasasti Trowulan II atau prasasti Maribong berangkat tahun 1264 Masehi, prasasti Trowulan III yang diidentifikasi pertengahan abad ke-14 Masehi. Begitu juga prasasti Trowulan IV atau prasasti Patapan
pada tahun 1385 Masehi, serta prasasti Trowulan 5 atau prasasti Karangbogem yang dengan angka tahun 1387 Masehi. Dari kenyataan-kenyataan ini, maka dapat disimpulkan bahwa daerah Trowulan telah merupakan pusat pemukiman sejak jauh sebelum masa-masa kerajaan Majapahit. Nampaknya pusat pemukiman tersebut berkembang terus dan pada suatu ketika menjadi ibu kota kerajaan kuno Majapahit. Rupa-rupanya ibu kota kerajaan Majapahit telah bergeser atau berpindah dari daerah Tarik di tepi Sungai Brantas ke arah barat daya, yaitu daerah Trowulan sekarang. Akan tetapi, sejak kapan dan sebab apakah perpindahan itu terjadi tidak dapat diketahui dengan pasti. Salah satu kemungkinan yang menjadi pertimbangan perpindahan ibu kota kerajaan dari tepi Sungai Brantas menuju ke Trowulan ialah karena daerah aliran Sungai Brantas sering dilanda banjir atau peperangan yang terjadi pada awal-awal berdirinya kerajaan ini. Untuk sementara, Kakawin Negara Kertagama memuat uraian yang panjang lebar tentang posisi bangunan sebuah peta tata kota yang membawa kita menuju sebuah identifikasi dengan salah satu bangunan candi yang kini masih terdapat di Trowulan. Oleh karena itu, berbagai penemuan-penemuan baru di Ngrogol, di Kumitir, di Klinterjo, di Gemekan, dan situs Watesumpa ini yang sangat memungkinkan sekali dapat diidentifikasi sebuah bangunan yang pernah disebutkan oleh Empu Prapanca dalam karyanya Kakawin Negara Kertagama. Dari berbagai penemuan baru inilah termasuk yang sangat mengesankan adalah di Kumitir, sehingga pelan tapi pasti sedikit demi sedikit menyibak kota kuno ibu kota kerajaan Majapahit. Terutama pada pupuh ke-12, semua menguraikan tentang bangunan-bangunan istana yang kemudian berlanjut pada baris keempat yang dikatakan di timur laut rumah Pate Wilwatikta yang bernama Gajah Mada. Hingga saat ini di desa Watesumpa inilah ada beberapa lokasi yang diidentifikasi sebagai rumah Mahapate Gajah Mada. Salah satunya yang sangat dimungkinkan adalah ditemukannya situs Watesumpa kali ini. Semoga dengan penemuan ini, citra desa Watesumpa sebagai kampung Mahapate Gajah Mada semakin bersinar cemerlang yang menjadi kebanggaan warga desa, masyarakat Mojokerto, dan masyarakat Nusantara yang mengingat jasa-jasa pahlawan Mahapate Gajah Mada. Yang masih terengang-engang di angkasa, Sumpah Palapa, Siroh Gajah Mada, Pate Amangku Bumi, Tan Ayun Amuktio Palapa, Siroh Gajah Mada, Lamun Huwus Kalah Nusantara, Esun Amukti Palapa.